Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ilya MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Pembelajaran PAI dan teman-teman yang saya cintai. Baik, perkenalkan nama saya Sri Rahayu dari kelas PAI 5E. Di sini saya kelompok 5 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan yaitu pengertian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu kompetensi inti. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Di dalam mempermudah operasionalnya kompetensi inti pada ranah sikap dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual terkait dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa. Sedangkan sikap sosial terkait dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, demokratis dan bertanggung jawab. Pemilahan pada ranah sikap ini menjadi hal yang penting yang membedakan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut dengan KTSP. Dengan demikian, kompetensi inti mencakup 4 dimensi yang mencerminkan 1. Sikap spiritual, 2. Sikap sosial, 3. Pengetahuan, dan 4. Keterampilan. Yang kedua ada kompetensi dasar. Apa yang dimaksud dengan kompetensi dasar? Kompetensi dasar atau KD adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, dan ciri suatu mata pelajaran. Mata pelajaran sebagai sumber dari konten untuk menguasai kompetensi bersifat terbuka. Di dalam mengkaji kompetensi dasar mata pelajaran, maka perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, 1. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi. Yang kedua ada keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang terakhir atau yang ketiga ada keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar antara mata pelajaran. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Danika. Saya dari kelas 5E. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri yang kedua, saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Baiklah, yang pertama yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti berfungsi sebagai unsur peorganisasi kompetensi dasar. Sebagai unsur perorganisasi, kompetensi inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal kompetensi dasar. Baiklah, yang kedua yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar SDMI untuk setiap mata pelajaran mencakup mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, dan pekarya.
dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Hal ini bermakna bahwa pembelajaran dan penelitian pada tingkat yang sama memiliki karakteristik yang relatif sama dan memungkinkan terjadinya akselerasi belajar dalam satu tingkat kompetensi. Selain itu, untuk tingkat kompetisi yang berbeda menurut pembelajaran dan penelitian dengan fokus dan penekanan yang berbeda pula. Semakin tinggi tingkat kompetisi, semakin kompleks intensitas pengalaman belajar serta pendidikan dalam proses pembelajaran peserta penilaian. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Apriliawati. Di sini saya sebagai pemateri 3 yang akan menjelaskan tentang yang pertama itu ada pengertian kriteria ketuntasan minimal, dan yang kedua itu cara penentuan KKM. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu ada pengertian kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Dalam menetapkan KKM, satuan pendidikan harus merumuskannya secara bersama antara kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. KKM dirumuskan setidaknya dengan memperhatikan 3 aspek. Yang pertama itu ada karakteristik peserta didik atau intake. Yang kedua yaitu karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas materi atau kompetensi. Dan yang ketiga itu ada kondisi satuan pendidikan atau daya dukung pada proses pencapaian kompetensi. Materi yang kedua adalah cara penentuan KKM. Untuk menentukan KKM tersebut harus mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik itu sendiri serta kemampuan sumber daya pendukung seperti misalnya sarana, prasarana, dan lain sebagainya. Biasanya setiap mata pelajaran memiliki nilai KKM yang berbeda-beda tergantung dari tingkat kesulitan, saran, dan lain sebagainya. Berikut beberapa langkah-langkah untuk menentukan KKM. Yang pertama, hitunglah jumlah kompetensi dasar atau KD setiap mata pelajaran setiap kelas. Yang kedua, tentukan nilai atau kekuatan untuk setiap aspek atau komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek. Kompleksitas, semakin kompleks atau sukar kompetensi dasar maka nilainya semakin rendah, dan semakin mudah kompetensi dasar maka nilainya semakin tinggi. Aspek sumber daya pendukung atau sarana, semakin tinggi sumber daya pendukung maka nilainya semakin tinggi. Aspek intake, semakin tinggi kemampuan awal siswa atau intake maka nilainya semakin tinggi pula. Yang ketiga, jumlah nilai setiap komponen. Selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap kompetensi dasar. Yang keempat, jumlahnya seluruh KKM atau jumlahkan seluruh KKM KD. Selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. Dan yang terakhir, KKM setiap mata pelajaran pada setiap kelas tidak sama, tergantung pada kompleksitas KD, daya dukung, dan potensi siswa. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.